Selamat pagi, nama saya Muhammad Nasruddin, General Affair dari PT Kaltim Panai Industri. Kami sedang mengikuti pelatihan masa program pensiun karyawan yang dilakukan di Kota Yogyakarta dari mulai hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Kesan-kesan yang ingin saya sampaikan dengan pelatihan ini memberikan suatu visi, suatu pencerahan ide agar pada saat pensiun nanti kita dapat memilih bidang usaha ataupun kegiatan yang cocok buat kita semua. Kebetulan kami 10 orang dari Bontang, Kalimantan Timur. Kami merasa bahwa pelatihan yang dilakukan oleh PT Potensi Learning and Development tidak mengawang-awang. Yang kami terima adalah 2 hari ini kunjungan ke bidang usaha yang memungkinkan kami untuk bisa melakukan usaha pasca pensiun nanti. Tim pengajar kami memperoleh dari hari pertama secara psikologis untuk memproteksi, memprevent dari post power syndrome dan lain-lain. Kemudian dari sisi kesehatan kami juga diberikan pengarahan. Kemudian kami juga mendapatkan kunjungan yang 2 hari ini kami pikir sangat berguna. Kami bisa bertanya jawab dengan bebas dan dijawab oleh para pelaku usaha dengan terbuka. Kemudian kami juga mendapatkan pengarahan dari praktisi pembuat susu di Kota Jogja. Kami tertarik dengan hal-hal yang seperti ini. Semoga potensi akan lebih baik lagi ke depannya. Saya terima kasih. Dari awalnya saya agak sedikit pesimis, tapi dalam hari keempat di sesi terakhir ini saya terima kasih dengan potensi yang sudah memberikan semangat dan ide-ide. Semoga potensi tetap maju, berkarya dengan anak-anak muda yang penuh kreatif. Terima kasih, maju potensi. Halo, nama saya Leli Madonna. Saya dari PLT Kaltim Panai Industri Divisi Keuangan. Jabatan saya sebagai Supervisor Keuangan. Pensiun saya rencanakan di usia 56, yaitu di sekitar 2029 insya Allah. Kesannya dari narsum-narsum yang psikologi, kesehatan, itu bermanfaat sekali karena ternyata kita harus bukan sekedar menerima, tapi harus happy menerimanya. Kemudian dari sisi kesehatan kita jadi tahu banyak penyakitnya, dan saya kemarin lanjutan bertanya minimalisasinya seperti apa supaya kita tidak mengalami penciutan otak dan sebagainya, dan bisa. Kemudian untuk keuangan lebih dahsyat lagi pengaruhnya karena kita harus siap-siap. Dan dari contoh-contoh usahanya itu banyak memberi inspirasi kita untuk selalu belajar open minded ya, lebih terbuka, melihat peluang, entah itu untuk pengembangan usaha atau modal usaha. Termasuk ternyata modal bisa memakai proposal. Berkesan. Kalau yang paling berkesan jelas yang keuangan, karena kami ternyata harus siap jauh-jauh tahun harusnya. Kalau dari sisi jenis usaha ini, saya berusaha mengambil kesimpulan karena belum tentu kita nanti bisa berkecimpung di situ, tapi pelajarannya yang saya ambil adalah pertama, seperti kopi Benawi itu bisa dimulai dari marketing, bisa dimulai dari pertemanan. Itu bukan hal yang tabu. Medsos sangat perlu. Kemudian kebermanfaatan kita untuk lingkungan sekitar, teman-teman, itulah yang mendorong usaha bisa lebih maju. Kemudian jangan berhenti untuk mereview semua hasil usaha, semua proses usaha, karena dari situ kita bisa jeli untuk diversifikasi. Kalau dari hasil yang kemarin itu kan kita tidak boleh buru-buru ya. Jadi dinikmati dulu, mungkin 1 tahun atau 2 tahun batas maksimal itu target saya. Setelah itu saya lebih kepingin memanfaatkan kegiatan saya nanti
lebih ke bermanfaat dulu untuk orang, kemudian keuntungannya atau labanya itu menyusul, karena lebih kepingin supaya otaknya, badannya tetap berkegiatan. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk ikut kegiatan training Purnabakti, karena yang kemarin kami dapat itu masih mentah, masih perlu diolah lagi, ditindaklanjuti lagi. Potensi learning development, masukannya dari kami untuk narsum itu udah bagus meskipun ngebut ya, karena memang dibatasin waktu ya. Kemudian dari lokasi pemilihan training itu bagus, pemanfaatan dari sisi waktunya juga maksimal dari sisi ilmu, karena memang saya kalau bikin kegiatan juga yang seperti itu, padat dan berisi. Terima kasih sudah membuat kami menambah ilmu.